Jadi oke. Okay, Oke. is it okay? Bah. Ready footage 3, take 2, take 1, action. Oke, selamat pagi. Masih pagi banget ya. Selamat pagi seluruh warga Batam. Kembali lagi di GAC Podcast bersama GAC Production. Hari ini Nanda kedatangan tamu spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena ini adalah momen nostalgia. Sudah lama tidak bertemu. Di samping kanan saya ada Pak Edwin. Halo Pak Edwin, apa kabar? Sehat Anda? Sehat, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya Pak? Saya udah lulus 1 tahun yang lalu. Udah lama banget nih. Udah Senang lama banget bisa banget. ketemu lagi di sini nih. Ya, iya bener banget. Dikasih kesempatan sama Tuhan hari ini, diberi kesehatan di tengah pandemik ya Pak ya, Iya. yang belum usai ya sampai hari ini ya. Iya. Masih bergejolak di Indonesia gitu. Jadi hari ini dapat kesempatan buat ketemu Bapak. Saya sempat underestimate juga kemarin. Jadi kontak Bapak baru hari Jumat ya Pak ya? Jumat malam ya Pak? ya 2 hari yang lalu. Malam-malam saya mencoba untuk DM Bapak di Instagram, tanya Pak, Bapak ada waktu nggak gitu? Soalnya banyak nih teman-teman yang menanyakan tema yang mau kita bicarain Iya. hari ini. Ini adalah isu yang sekarang sedang hangat-hangatnya di tengah masyarakat luas. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang investasi dan investasi saham. Saham. Ah. Iya, iya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman mungkin ada yang udah kenal Pak Edwin ya. Ini adalah sosok yang cukup terkenal di kalangan milenial gitu, apalagi anak sepeda. Tapi boleh Pak perkenalkan diri dulu Pak buat teman-teman mungkin ada yang belum kenal, pengen kenalan dulu sama Pak Boleh. Edwin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari podcast GAC ya. Iya. Subscriber GAC dimanapun berada. Jadi alhamdulillah saya diundang di podcast ini, suatu kehormatan buat saya. Nama saya Edwin Agung Wibowo, ya biasa dipanggil Edwin. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Riau Kepulauan di Batam. Jadi saya juga senang banget nih diundang di podcast ini dengan bahasan tentang saham ya. Kebetulan memang saya juga seorang investor dan trader saham. Jadi sudah memulai beberapa tahun kebelakang lah, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman subscriber GAC di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Amin. Iya itu dia. Jadi Pak Edwin Agung Wibowo itu adalah salah satu dosen kesayangan di kampus swasta ternama ya. Cukup ternama di Batam ya, Universitas Riau Kepulauan. Buat teman-teman yang kangen sama Pak Edwin karena sekarang lagi daring ya Pak ya kuliahnya ya. Daring ya. Lagi daring belum bisa tatap muka hari ini saya sama Pak Edwin loh. Aduh ya ampun saya deg-degan banget. Jadi seperti yang Pak Edwin tadi sampaikan, Pak Edwin adalah salah satu pelaku investasi saham ya. Iya. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai investasi saham yang sekarang sedang viral. Kalau Iya. kata anak zaman sekarang sedang viral dan hangat diperbincangkan di Betul. kalangan milenial terutama. Betul. Oke, Pak sebelumnya boleh dijelaskan dulu ke teman-teman sebenarnya investasi saham itu apa? Agar para pemula, kan kita kalau mau melakukan sesuatu harus ada dasar ya, Betul. harus ada fondasinya. Betul, Nanda. Fondasinya tuh apa sih sebenarnya investasi saham itu? Iya. Oke, jadi untuk investasi saham, jadi banyak orang ya di luar sana bilangnya itu adalah main saham gitu Nanda. Jadi makanya saya bilang bukan main saham sebenarnya, tapi yang betul adalah investasi atau nabung saham. Oke. Gitu. Karena mindset orang kalau main saham, main itu kan ya bahasanya main ya, untuk dipermainkan. Tapi saham itu sebenarnya bukan untuk dipermainkan, melainkan bisa dipelajari dan untuk jangka panjangnya itu investasi. Nah, gimana sih caranya untuk mulai investasi saham? Ya, yang pasti kita perlu tahu ilmunya dulu gitu, Iya, belajar benar banget. dasar-dasar. Tapi banyak orang yang menganggap oh saham ini tabu, saham ini nanti rugi segala macam. Banyak mitos-mitos kayak gitu Nanda. Tapi sebenarnya
belajar saham itu gampang, apalagi sekarang kita bisa belajar dari mana Dari aja. mana aja? Dari YouTube, dari internet, dari Instagram. Iya. Di Instagram sekarang banyak akun-akun yang membahas memang tentang untuk kita belajar saham gitu. Terus juga di internet, di YouTube itu udah banyak konten-konten yang membahas tentang investasi saham. Dan kalau ada mitos yang menganggap bahwa investasi saham itu mahal, harus punya modal banyak, itu mitos gitu. Karena untuk buka rekening saham kita cuma butuh 100.000 rupiah kita udah bisa. Tuh. Dengar 100.000 rupiah loh. Kita udah bisa buka rekening saham. Terus untuk membeli saham berapa Pak? Minimal berapa puluh juta? Nggak bisa, nggak usah puluh juta Nanda. Nah jadi kayak misalnya kita beli saham itu minimal satu lot ya. Satu lot itu kan 100 lembar. Jadi ada saham yang harganya cuma 100 rupiah satu lembarnya. Jadi kalau kita beli satu lot itu cuma 10.000. Iya bener banget. Gitu. Jadi 10.000 tuh udah bisa memiliki bagian dari salah satu perusahaan. Saya berasa masuk mata kuliah Iya. Bapak. Iya bener banget Gitu. ya Pak. Jadi sebenarnya nggak ada itu saham itu mahal atau apa, nggak seperti itu gitu. Cuman mindset yang salah aja yang banyak orang menjadikan seperti itu. Gitu. Oke, jadi satu poin yang bisa kita tangkap ya dari awal pembicaraan kita bahwasannya setiap hal tuh kalau kita ngomongin rugi untung, setiap hal tuh punya resiko ya Pak ya. Iya. Setiap hal tuh ada resikonya. Nggak mungkin dong kita mau bikin usaha aja, kita butuh modal dan itu resikonya kita bakal untung atau rugi gitu. Betul. Sama kayak kita investasi di saham gitu dan maksudnya kenapa sih harus punya mindset? Karena mungkin gini Pak, selama ini kan yang berkembang luas di masyarakat nabung di saham itu nominalnya besar. Betul. Gitu. Jadi terciptalah image seperti itu. Padahal seperti yang Bapak sampaikan, kalian mau nabung tuh ada loh 10.000, 100.000 itu cuman buat buka rekening pertama ya Pak? Buka rekening 100.000. 100.000, ya ampun, yang udah kerja gaji 100.000 cuman buat disisihin loh. Iya. Buat kamu nabung di masa depan itu tuh nggak ada ruginya gitu. Betul ya Pak ya. Oke, jadi itu ya. Terus tadi kan Bapak bilang this is not game gitu. Ini bukan permainan. Ini adalah bagaimana salah satu metode kita menabung gitu. Kan betul. metode menabung tuh ada banyak gitu. Nah, salah satunya investasi saham. Terus saya mau tahu nih Bapak memulai untuk investasi saham udah mulai kapan? Ya. Jadi sebenarnya saya tuh mulai pertama kali menekuni gitu ya, itu waktu kuliah, waktu S1 dulu gitu. Tahun 2005 udah tua bentar, ya. Pak. Bentar, antar 2005 saya kelas berapa ya Pak? 1, 2, 3. Saya kelas 5 SD Pak. Itu. Jadi awal mulanya memang karena dulu saya kuliah di ekonomi, terus mempelajari manajemen keuangan gitu kan, terus waktu itu di kampus saya pernah ada yang namanya lomba simulasi saham gitu. Jadi entah beruntung entah apa, saya dapat juara 3 gitu dan dapat hadiah kurang lebih waktu itu 4 juta ya gitu ya. 4 juta aja pas itu tuh udah gede. Udah gede. Dulu Iya. yang ngadain itu dari Bursa Efek Indonesia juga gitu ininya. Nah jadi mulai dari situ hadiah itu sebagian saya investasikan ke saham. Tapi karena dulu masih kuliah, ibaratnya belum ada pemasukan, jadi dananya segitu-gitu aja saya biarin gitu. Akhirnya sampai di tahun 2008 ya, saya nggak ngecek-ngecek lagi, udah 3 tahun ternyata dana yang saya masukin tuh udah 2 kali lipat lebih gitu. Apa namanya? Nah sejak itu ya mulai menekuni terus belajar lagi ilmunya sampai sekarang ya masih lanjut gitu. Artinya ya saya sama istri saya, keluarga saya juga saya ibaratnya edukasi juga gitu karena memang dibanding kita nabung ya Nda ya, kalau nabung bunganya itu berapa persen sih? 3% setahun, belum dipotong administrasi setiap bulan gitu. Jadi kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita nyimpen uang misalnya 10 juta gitu di tabungan di bank,
bisa jadi itu 5 tahun ke depan uang kita segitu-gitu aja gitu, karena ada bunga tapi ada potongan, potongan juga gitu. setiap bulan. Tapi kalau pengalaman saya, kalau kita investasikan di saham, apalagi yang dengan analisis yang dalam ya, artinya dalam kita memilih beberapa saham yang kita akan investasikan, itu akan jauh lebih menguntungkan gitu. Oke. Jadi Bapak nih sudah menjadi pelaku atau udah apa ya, nabung invest ke saham tuh udah dari 2005. Gua masih SD kelas 5. Masih belum tahu apa-apa. Terus di tahun 2008 ternyata apa yang saldo yang sebelumnya nggak pernah dicek sama sekali selama 3 tahun itu jadi 2 kali lipat. Wow, itu pelajaran penting. Terus Pak, boleh nggak kasih tips and tricks atau edukasi yang bisa Bapak bagi nih ke teman-teman yang ada di rumah? Gimana sih caranya kita tuh awalnya kan harus punya dasar. Nah setelah itu kan kita tetap belajar tuh. Nah itu tuh gimana sih cara milihnya? Terus gimana supaya kita nggak salah jalan nih gitu. Harusnya kita memilih cara yang ini gitu. Ternyata kita salah. Nah gimana sih tips and triknya gitu? Pertama sih untuk milenial ya atau anak-anak muda zaman sekarang, yang pertama niat dulu gitu. Mindset bahwa gue akan berhasil nih. Gue akan bisa investasi di saham ini, gue akan berhasil. Mindsetnya gitu dulu, jangan mindsetnya yang jelek gitu. Jangan mindsetnya yang ini bahaya, ini bakal rugi gitu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, banyakin belajar dari YouTube dan lain-lain lah, tadi Instagram segala macem. Itu udah cukup kok. Kalau sekarang zaman canggih gini ada ya, jadi udah bisa belajar dari mana-mana. Terus yang ketiga, kita harus menyisihkan uang. Kalau bisa rutin gitu sebulan. Misalnya 10% dari gaji kita investasikan ke saham gitu. Ya tergantung sih, nggak harus 10% juga, artinya tergantung kemampuan. Menyesuaikan gitu. Kalau misalnya bisa 20% silakan gitu. Ya kita ngukur diri juga ya Pak ya. Betul. Anggaplah misalnya gaji UMK misalnya 4 juta gitu. Setelah bayar kontrakan segala macam, ada sisa. Segala macam. Jadi masukkanlah dana itu. Nah jangan sampai banyak investor baru yang punya mindset, wah gue pengen cepet untung nih gitu. Jadi dia masukin banyak-banyak. Jadi dia pakai dana yang seharusnya dia pakai untuk hari-hari, bahkan dia sampai minjem ke bank atau ke temennya gitu. Karena saking yakinnya ternyata rugi gitu. Nah itu nggak disarankan. Jadi kalau kita mau investasi saham, pastikan dana itu dana yang spare dana gitu yang tidak kita gunakan gitu. Jadi dana lebih yang misalnya dalam sebulan ya kita untuk nabung ya bisa diinvestasikan di saham gitu. Jadi poin berikutnya adalah menyisihkan uang untuk investasi. Itu adalah uang yang sifatnya kalian dapat gaji nih 1 bulan, terus kalian harus bayar nih kebutuhan segala macam. Kebutuhan ya, bukan keinginan ya teman-teman di rumah. Kebutuhan. Setelah kebutuhan kalian terselesaikan, pasti ada uang yang nyisih nih gitu. 100.000, 200.000. Nah itu maksud Bapak yang apakah tidak lebih baik dipergunakan untuk invest atau nabung yang kita juga jangan punya mindset bulan ini gue masukin ke saham, bulan depan gue cuan gitu. Gitu. Jadi punya mindset to be success, tapi harus punya proses, betul nggak? Iya, betul. Jadi itu dia. Setiap hal tuh kan ada prosesnya. Jadi buat teman-teman jangan langsung gue pengen punya cuan banyak, gue ini deh nggak punya duit ngutang aja gitu, nggak boleh. Jangan. itu ini yang lagi hangat ya Pak ya. Ini banyak nih banyak diberitakan bahwasanya orang tuh sampai minjem duit buat invest saham. Salah gitu. Bukan kamunya nggak salah gitu, cuman cara yang kamu ambil tuh salah gitu. Jadi sesuai yang Bapak, ini Bapak pengalamannya udah lama gitu kan. Jadi boleh diambil ya pengalaman yang Bapak udah jalani. Jadi sarannya adalah sisihkan uang itu tuh setelah kebutuhannya terpenuhi. Dari 4 tips and tricks tadi, setelah kita terjun untuk investasi saham, terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan Pak? Jadi
kita tuh nanti kan dihadapkan ada sekitar 500 lebih perusahaan yang sahamnya bisa kita beli gitu di market itu. Dan sebenarnya sekarang gampang ya, kalau sekarang kan kita pakai aplikasi semua, jadi kita transaksi jual beli itu dari handphone bisa, dari laptop bisa. Nggak seperti dulu, kalau di tahun 2005 dulu saya harus datang ke perusahaan sekuritas, Pak saya mau beli saham ini gitu. Terus saya store uangnya, terus nanti sore baru ketahuan dapat atau enggak gitu. Kalau sekarang kita real time, detik itu juga kita bisa beli sahamnya. Dan nanti kita dihadapkan ada sekitar 500 atau 600 perusahaan atau saham yang bisa kita beli gitu. Nah ini kan kita bingung nih, mau pilih yang mana nih gitu. Kalau saran saya, karena baru pertama lihat, aduh gitu kan. Kalau untuk yang awal-awal, kalau saya sih menyarankan pilih perusahaan yang kita tahu banget gitu, Ndak. Misal, saya misalnya pakai Telkomsel nih, ininya apa namanya, handphone saya. Coba providernya gitu. Saya kayaknya suka nih saham Telkomsel karena pelayanannya bagus, apa segala macam. Ya mulai pelajari dari situ aja, yang saham yang kita tahu dulu gitu. Nah kita lihat laporan keuangannya, kita lihat misalnya berita-beritanya. Oh ternyata bagus nih pertumbuhan perusahaannya misalnya. Ya boleh kita beli saham Telkom, di situ ada saham Telkom. Harganya kalau nggak salah 3.000-an ya, sekitar 3.000-an satu lembar. Kalau misalnya kita beli satu lot, ya berarti 300.000. Gitu. Nah seperti itu enggak, kayak misalnya dalam memilih saham sih kalau saya lebih seneng kita lihat dulu perusahaan itu benar-benar bagus gitu, benar-benar bagus dalam arti kinerjanya sekarang, terus juga laporan keuangannya. Terus prospek kedepannya ada, misal sekarang nih, nah kemarin itu saham-saham farmasi itu naik hampir 200%. Saya lihat story gitu. Bapak sama Ibu. Nah itu kan ada isu pandemi gini ya, ada yang mau mengeluarkan vaksin segala macam. Itu saham-saham farmasi kayak Kimia Farma, Kalbe Farma itu kalau nggak salah dalam setahun ini 200% kenaikannya gitu. Bahkan ada saham Antam. Antam itu dia sekarang karena isu mobil listrik ya. Jadi mobil listrik itu kan membutuhkan baterai yang berasal dari nikel, timah gitu kan. Nah itu salah satu yang memprovide itu dari perusahaan Antam. Nah itu dalam setahun ini kenaikannya dari harga 1.000 itu jadi sekarang kurang lebih hampir 3.000 ya gitu ya. Jadi naiknya kalau misal kita tahun lalu nyimpen di situ 100 juta jadi 300 juta gitu. Nah itu ibaratnya kayak gitu. Nah kita juga perlu memperhatikan berita-berita ke depan. Kira-kira tren ke depan apa sih bisnis yang bagus gitu ya. Nah kayak isu-isu ini pembangunan jalan tol di Indonesia kan, mungkin itu bisa juga kita angkat tuh. Kira-kira siapa nih yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tol? Misalnya Waskita Karya ada ininya sahamnya WSKT. Nah itu misalnya bisa kita jadikan dasar pertimbangan gitu, kita mau investasi di sini, gitu. Jangan sekedar pilih-pilih, yang ini, itu namanya judi. Makanya ini bukan gambling ya Pak? Bukan gambling. Jadi ini tuh ada analisanya. Ya kalau nanti lebih lebih dalam lagi ada namanya analisa teknikal dan analisa fundamental gitu dalam memilih saham. Tapi ya kurang lebih gampangnya sih saya sampaikan kayak gitu biar mudah dicerna. Karena kita hari ini sengaja ngobrolin ini santai supaya teman-teman di rumah juga mudah mengerti gitu. Karena kan ini sebenarnya pembahasan berat ya Pak ya. Ini sebenarnya pembahasan berat dan teoritis gitu. Tapi hari ini Nanda dan Pak Edwin berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman dengan bahasa yang lebih sederhana. Betul. Jadi poin yang bisa diambil dari apa sih tipsnya setelah kita terjun untuk investasi saham itu adalah pelajari dulu profil dan track record dari perusahaan yang sekiranya kita mau beli sahamnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu profilnya, ini perusahaannya gimana sih gitu selama beberapa tahun ini gitu. Terus track recordnya kayak Bapak tadi bilang ada laporan keuangan dan segala macam gitu kan. Terus sama prospek ke depannya, kita harus tahu dulu nih isu yang sedang berkembang di Indonesia ya, terutama karena kita di Indonesia gitu. Apa sih kayak ya Bapak tadi bilang vaksin, karena sekarang kita lagi ada di tengah pandemi COVID-19, jadi kita
mau mengeluarkan vaksin gitu, ya pasti perusahaan kimia Farmasi. juga farmasi juga pasti naik gitu. Iya. Nah itu yang harus teman-teman mulai pelajari dari sekarang. Karena tahu tren atau isu atau sesuatu yang viral sekarang itu bukan sesuatu yang tabu ya Pak ya. Kita harus tiap hari tuh update gitu. Kita harus tiap hari update karena perkembangan dunia digital tuh kalau kita nggak kejar, ketinggalan ya udah gitu. Iya. Kita nggak akan bisa selangkah lebih maju gitu karena sekarang kan serba digital seperti Bapak bilang. Kita belajar aja bisa lewat YouTube, bisa googling, bisa Instagram sekarang IGTV juga isinya juga saham Iya, sama investasi benar. semua gitu. Jadi kalau kita mau tahu ya kejar gitu. Kalau kita nggak ngejar, informasi itu benda mati. Kita nggak mungkin informasi datang ke kita Betul. sendiri, betul ya Pak ya? Oke, Bapak mungkin udah lama ya. Biasanya Bapak ngomong nanda cerewet kayak gini udah biasa Udah kan Pak? biasa. Jadi buat teman-teman tim GAC ini sekalian curhat ya, selingan lah ya, intermezzo. Jadi sebelum ketemu Bapak hari ini, Bapak ini adalah salah satu dosennya Nanda dulu waktu Iya. kuliah. Jadi setiap 3 bulan sekali ya Pak ya, kita sering ketemu buat membahas kegiatan yang harus dilakukan di Kemahasiswaan, ya. kampus. Iya. Dan udah tidak menjadi hal yang asing lagi kalau ngobrol sama Bapak tuh ke milenial langsung nyampe. Iya. Karena bahasa yang disampaikan memang bener-bener sederhana gitu. Iya. Oke, jadi itu tipsnya setelah kita terjun. Setelah kita tahu nih Pak, perusahaan mana yang sahamnya mau kita beli gitu. Terus kan kita udah punya beberapa saham yang kita beli nih gitu. Habis itu apa lagi yang perlu kita lakuin? Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah beli saham ya kita tinggal memantau saham itu gitu. Artinya oh ternyata pergerakannya bagus. Terus misalnya itu kan kalau perusahaan kan setiap 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan sekali ya itu 4 bulan sekali mengeluarkan laporan keuangan tuh gitu ya. Itu bisa kita akses juga di situs Bursa Efek. Bursa Efek. Nah itu kita bisa pantau terus. Oh kalau misalnya masih bagus, masih bisa kita lanjutkan gitu. Kalau misalnya suatu saat misalnya nih, wah ternyata saya udah 2 tahun, ternyata udah untung lumayan nih. Mau saya ambil buat jalan-jalan, saya mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya, ya ambil aja. Ready footage. 3, take 2, take 1, action.